Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Oke. Ada yang mungkin belum makan siang hari ini? Siapa yang belum makan siang? Mungkin bisa ditahan dulu. Kita mau mengenyangkan rohani kita, habis itu kita makan siang bareng. Sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita akan satu hati kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau berikan kami kesehatan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kiranya pujian yang akan kami sampaikan kepadamu bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan Kau yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Banyak teman kami yang belum datang Tuhan, mungkin dalam perjalanan, Engkau yang berkati mereka dalam perjalanan, kami bisa bertemu di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, Engkau yang hapuskan segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut anak-Mu ya Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semuanya mungkin boleh. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini dari awal ya. Mungkin bisa lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, Bapak Ibu mungkin boleh berdiri duduk lagi. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mungkin mengingatkan kita tentang apapun yang kita punya saat ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan dan yang tersisa hanya hati kita sebagai hamba Tuhan. Kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu.
Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian ini mengalir dari hati kami yang paling dalam. Engkau menilik setiap batin kami ya Allah siang ini. Biarlah Tuhan, hati seorang murid boleh ada saat siang hari ini. Kami mau fokus mendengarkan kebenaran-Mu. Lebih daripada itu Bapa, kami rindu memahami kebenaran-Mu ini Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa supaya kami bisa menjadi pribadi yang seperti anak-Mu, seperti putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami benar-benar Tuhan menjadi pribadi yang otentik seperti yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Kristus Yesus, Roh Kudus memberikan iluminasi buat kami. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Langsung buka Alkitabnya Kejadian 32. Ayat 22 sampai 32. Karena waktunya singkat, saya kasih judul perikopnya aja, yaitu pergumulan Yakub dengan Allah. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sering baca Alkitab tahu ya kisah ini. Bagaimana Yakub bergumul dengan sosok pribadi dan itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian di situ dia berubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Ini Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ya. Kisahnya kira-kira seperti itu. Nah, tema siang ini adalah paradoks kemenangan. Next slide. Cuman satu doang. Nah, waktu kita membaca perikop 32 ayat yang ke-22 sampai 32 tadi ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kisahnya itu perubahan nama Yakub menjadi Israel. Dan kenapa dia berubah jadi Israel? Karena dia bergumul atau bergulat dengan Allah. Ya, sebenarnya lebih tepat bergumul. Teks aslinya itu bergumul, bukan bergulat. Ya, teks aslinya bergumul. Ya, sebelum peristiwa ini, Yakub itu melakukan sebuah skenario karena dia hendak bertemu dengan kakaknya atau kembarannya yang bernama Esau, dan dia ketakutan luar biasa. Lalu dia mulai membuat skenario. Dia menyeberangkan dulu anak buahnya beserta harta benda, lalu kemudian yang paling depan itu anak buah dengan istri yang tidak terlalu dia sukai, yaitu Lea, ya, istri yang merupakan hasil penipuan dari mertuanya. Mertuanya menipu dia, lalu kemudian dapat si Lea itu. Ditaruh dulu tuh orang yang paling gak dia cintai, ya, yang gak dia sukai, yang gak terlalu dia sayangi lah, dengan anak-anaknya. Baru di barisan kedua, anak-anak buah apa segala macam harta benda. Lalu kemudian istrinya si Rahel dengan anak-anaknya. Yakub rela melakukan hal itu demi menyelamatkan dirinya karena dia ketakutan. Jangan-jangan nanti kembaranku atau kakakku si Esau itu akan membunuh aku. Nah, sebegitu liciknya si Yakub, sebegitu luar biasa piciknya si Yakub, bahkan sangat self-centris. Dia rela mengorbankan apa aja termasuk orang yang dia cintai demi kepentingan diri dia. Lalu kemudian setelah dia seberangkan semua itu,
Dia dalam fase solitude, dalam bahasa Latin itu kesendirian, fase retreat. Ketika dalam fase solitude seperti itulah, ketika udah nggak ada orang siapa-siapa, dia bertemu dengan Allah dan dia bergumul. Next yang kita baca dari tema kali ini menggambarkan seperti itu. Nah, mengapa Yakub memiliki kepribadian yang demikian? Dan apa hubungannya dengan paradoks kemenangan? Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat secara ringkas lewat slide ini bagaimana peristiwa kehidupan atau perjalanan kehidupan Yakub sampai di fase di mana dia melakukan siasat tadi dalam fase 32, pasal 32 kejadian itu. Yang pertama, ya, Yakub dengan Esau itu lahir dalam kompetisi. Orang bermasalah itu tidak ada otomatis, Bapak Ibu. Orang bermasalah itu selalu berkaitan dengan pola asuh dan berkaitan dengan di mana dia lahir. Itulah mengapa kemiskinan itu bukan soal ketiadaan harta. Kemiskinan itu bicara soal akses. Orang miskin kalau aksesnya setiap hari yang dia jumpai adalah orang-orang yang seperti dia, yang pola pikirnya seperti dia, ya dia akan begitu terus. Akan terus masuk dalam fase lingkaran setan. Jadi tidak ada tuh yang namanya masalah itu ujuk-ujuk langsung datang tiba-tiba, enggak. Bagaimana kita berelasi dengan orang, bagaimana kita memiliki respon dengan orang lain, bagaimana kita menyikapi pasangan kita, menyikapi keluarga kita, menyikapi apapun termasuk deadline pekerjaan kita, itu semua bergantung dari sini, dari titik awal. Yakub memiliki kelicikan karena apa? Dari kecil itu udah lahir dalam kompetisi dengan Esau. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab Kejadian itu kan dia bagaimana dilihat di situ kan. Anak yang bungsu, yang paling kecil itu menendang, apa diceritakan seperti itu. Lalu yang kedua, apalagi orang tuanya pilih kasih. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian itu, kisah Yakub itu, bagaimana si ayah lebih sayang sama Esau. Si Yakub disayang sama ibunya. Orang tua nggak sepaham untuk mendidik anaknya. Dalam kondisi yang demikian dibesarkan. That's why kenapa si Yakub itu punya kecenderungan untuk bersiasat. Karena apa? Polanya itu udah terbentuk dari orang tuanya. Lalu kemudian apa lagi? Ada peristiwa lagi yang sangat mengejutkan kalau kita baca dalam Alkitab bagaimana Yakub memanipulasi Esau. Karena lahir dalam kompetisi dengan kembarannya, si Esau itu dengan kakaknya, dia merasa bahwa orang tuanya, mamanya itu kan dekat dengan dia menceritakan, tahu nggak, kamu itu nanti adalah anak yang dipilih oleh Allah. Kamu akan menjadikan itu janji Allah buat kamu. Diceritain mungkin kepada si Yakub. Tapi faktanya dalam tradisi, dia melihat realita di Israel, orang yang menjadi milik kepunyaan Allah ada anak sulung. Itulah mengapa dia bersiasat. Bagaimana caranya supaya aku menggenapi apa yang ditetapkan oleh Tuhan seperti yang diceritakan oleh ibuku. Makanya ketika ada satu momentum di mana Esau pulang dari berburu, dia kelaparan, lalu dia melihat bagaimana si Yakub membuat sup kacang merah, Esau tergiur, liurnya mulai ngiler gitu ya. Lalu kemudian tanpa berpikir panjang dia minta sama adiknya itu. Dan si Yakub memanfaatkan kelemahan si Esau. Esau itu orang pasaran, orang lapangan, tidak terlalu berpikir panjang. Yang penting berpikir untuk saat itu aja. Itu tipikal Esau. Saat itu aja. Dia nggak mau berpikir panjang, ke depan jauh nggak mau. Dia pokoknya berpikir saat itu aja. Makanya ketika dia bertanya kepada si Yakub, bisa nggak kau berikan aku sup kacang merah itu? Boleh, asalkan kau beri hak kesulungan. Ya udah, alhamdulillah, nggak ada pentingnya buat aku, dimakan. Dia nggak peduli. Sebenarnya di dua anak ini sama-sama punya sifat egois, berpusat sama diri sendiri. Cuman outputnya berbeda. Caranya, perilakunya berbeda. Perilakunya si Yakub licik, picik. Perilakunya si Esau masa bodoh. Yang penting gue senang, ya udah happy, nggak pusing dengan yang lain. Nah, dia manipulasi. Dan yang paling parah lagi setelah dia memanipulasi Esau, dia dapat hak kesulungan, dia bohongin ayahnya sendiri. Kerjasama sama ibunya. Kerjasama sama istrinya dari papanya.
Saya nggak kebayang bagaimana keluarga ini berkonflik luar biasa. Dan anak ini dibesarkan dalam situasi yang demikian, di mana pola asuh orang tuanya, waduh, trouble begitu. Akhirnya anak-anak seperti itu. Lalu kemudian apa? Karena udah tahu dalam kondisi yang demikian, bagaimana kemudian ayahnya memberikan hak kesulungan kepada si Yakub, karena si Yakub waktu itu menyamar menjadi seperti si Esau. Dia pakai bulu-buluan apa segala macam. Lalu singkat cerita akhirnya apa? Hak kesulungan, berkat kesulungan dari orang tua, dari ayah yang harusnya diterapkan atau dibagikan kepada anak sulung, ternyata udah diterima oleh si Yakub. Akhirnya si Esau marah dan keluar omongan akan dia mau mencerderai atau mau membunuh si Yakub. Singkat cerita Yakub kabur karena hampir mau dibunuh sama Esau. Nah, ketika kabur, ini yang menarik. Dalam kondisi terpuruk ini nilainya minus ya, saya bikin. Nilai hidupnya minus. Dalam kondisi terpuruk, ini hebatnya Tuhan loh. Tuhan itu kalau udah ngebidik orang pilihannya, mau kamu bikin salah apa segala macam, selama kamu masih punya nurani, bener ya. Kamu jatuh dalam dosa, tapi masih punya nurani. Dalam kesendirian, mungkin dalam keterpurukan itu, Tuhan bisa datang menghampiri dan memberikan grace-nya buat kamu. Dan kadang-kadang di situ titik di mana kita ngalami Tuhan dan berkata, Tuhan siapa saya nggak layak. Nah itu hebatnya Tuhan kita. Yakub dalam kondisi terpuruk, karena apa? Dalam kondisi ketakutan, dia berusaha menghindari si Esau yang berencana membunuhnya. Lalu kemudian dia bermimpi, dan dalam mimpi dia ketemu dengan Tuhan. Ini hebat nih, luar biasa. Satu peristiwa yang sangat memorable, yang sangat berkesan buat si Yakub. Satu peristiwa yang spektakuler, bertemu dengan Allah dalam mimpi. Tapi dia naik tuh ya, jadi positif hidupnya. Dia mulai positif. Tapi yang uniknya adalah apa? Walaupun sudah bertemu dengan Tuhan dalam mimpi ini, menariknya, dia masih jadi tukang tipu. Dia nipu siapa? Si Laban. Karena Laban juga menipu Yakub. Dua-duanya saling tipu. Jadi ketahuan ya dari mana DNA-nya si Yakub tukang tipu. Dari keluarga mamanya. Enggak tahu nih, mungkin mamanya halak kita mungkin kali ya. Orang Batak kan baik taktik, saya juga Batak gitu. Kita di orang Batak tuh nggak tahu satu cara ini mati, selesai cara yang lain. Pokoknya yang penting bisa gitu ya. Bapak Ibu, saya pernah baca satu artikel, kenapa Levi's angkat kaki dari Indonesia? Karena dia bilang apa? Di Bandung dulu mereka bisa produksi otentik mirip dengan seperti di luar, bahkan dijual ke luar negeri. Makanya dia bilang kami rugi besar. Orang Bandung dengan budget sekian, mereka bisa bikin Levi's yang otentik seperti Levi's katanya. Bikin jeans seperti Levi's. Makanya pada kabur semua. Takut. Makanya orang Indonesia itu hebat sebenarnya. Nggak kalah juga dengan orang-orang RRC sebenarnya. Untuk tiru meniru ya. Tipu menipu jago tuh. Nah ini. Laban saling tipu. Udah ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi, ngalami satu hal yang spektakuler, nggak jaminan teman-teman. Nggak jaminan. Makanya jangan pernah merasa pelayanan itu sebagai sebuah verifikasi bahwa hidupmu benar. Belum tentu. Pelayanan itu justru bentuk bahwa harusnya didasari oleh bentuk betapa hidupmu rapuh. Hidupmu ada, bisa berdiri, seperti kayak saya begini atau teman-teman yang tadi itu. Kita adalah orang yang rapuh, yang karena anugerah Allah, maka kita dilayakkan untuk berdiri, melayani umat Tuhan. Tapi kalau muncul di depan itu karena bisa, karena terbiasa, karena ini mainan gua, selesai hidup kita. Nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Bertemu dengan Tuhan, saling tipu tuh. Nah, ketika saling tipu dengan Laban, akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita Yakub mau pulang dan bertemu dengan Esau, dan Esau pun mau berjumpa dengan Yakub. Tapi takut. Nah, dalam peristiwa inilah yang tadi saya katakan, Yakub mulai berstrategi sendiri. Dalam ketakutannya, dalam kecenderungannya untuk menghindari Esau, menghindari kemarahan Esau, Yakub ini avoider juga gitu. Tipikal orang yang suka ya gimana gitu, mengabaikan akar persoalan. Yang bermasalah dia gitu. Yang bermasalah si Yakub dengan si Esau. Tapi perhatikan, dia rela mengorbankan keluarganya, dia tempatkan orang-orangnya, dia tempatkan si
istrinya yang pertama itu, lalu tidak terlalu si Lea tidak terlalu dia sayangi, lalu kemudian di barisan kedua dia tempatkan si orang-orangnya dan bersama dengan si Rahel, baru segala macam, baru yang terakhir dia nanti. Tahu nggak pikiran dia apa? Kali-kali kalau si Esau itu nanti marah apa, dia ngebunuh, minimal Lea dan rombongan yang pertama itu yang mati. Tidak langsung ke aku. Atau yang kedua, dia masih bisa selamat. Dan ketika nanti udah ngebunuh rombongan yang kedua, si Esau udah mulai lelah dan akhirnya mulai sadar dan mulai berpikir, ya udah, kayaknya apa sih namanya itu, kayaknya aku berdamai aja dengan adikku. Mungkin itu pikiran dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mati lampu. Ternyata teman-teman, perjumpaan dengan Tuhan itu tidak menjamin kita bisa langsung positif. Bisa melesat, naik, apa segala macam. Enggak. Ada banyak peristiwa hidup waktu kita berjumpa atau mengalami Tuhan, di mana perjumpaan itu jadi satu momentum yang manis dalam hidup kita. Itu enggak jaminan bahwa peristiwa hidupmu selanjutnya itu akan selalu manis. Kita harus akui bahwa ada hal yang paradoks ketika kita bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami satu pengalaman spiritual rohani yang luar biasa, itu enggak jaminan bahwa hidupmu itu akan naik terus, gas, positif terus, apa segala macam, diberkati terus, enggak. Kamu akan menghadapi satu realitas hidup, di mana pada akhirnya nanti kamu akan bergulat antara kebenaran dengan kenyataan. Antara firman dengan kenyataan. Yakub sudah mengalami Tuhan luar biasa dalam mimpinya. Yakub sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Yakub kemudian mengalami satu dukungan dari Tuhan lewat mimpinya itu, dan akhirnya dia kayak di-encourage oleh Allah, lalu dia mengalami satu kondisi di mana kayak positif banget hidupnya. Tiba-tiba dia mengalami satu realita berhadapan dengan pamannya sendiri yang menipu dia, dan respon dia, orang yang telah berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi, justru responnya adalah apa? Menipu kembali. Artinya apa? Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak menjadi satu jaminan bahwa hidupmu kuat. Kenyataan hidup, apalagi kita hidup di dunia yang telah berdosa luar biasa ini, yang begitu jahat dengan segala macam manusia dan sistemnya, itu akan membuat engkau berhadapan dengan satu situasi kenyataan di mana engkau harus bergulat antara kebenaran yang kau terima dengan kenyataan yang engkau alami. Yakub ketika menghadapi monster dalam dirinya, monster yang kecil, yaitu Esau. Karena monster sebenarnya yang terbesar adalah dirinya sendiri. Monster kecil ini menjadi trigger untuk kemudian memunculkan monsternya dia. Di mana dia tipikal orang yang self-centris, yang nggak mau mengambil tanggung jawab dari kesalahan yang telah dia buat. Dan dia berusaha untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Itu monsternya dia. Dan monster kecil yang men-trigger monsternya dia keluar, yang besar itu keluar, yaitu Esau. Itu membuat si Yakub justru memilih untuk berpihak kepada monsternya yang besar itu dalam diri, yaitu dirinya sendiri. Dia memilih keputusannya sendiri, bukan keputusannya Allah. Teman-teman, apakah ini satu hal yang memalukan, yang salah? Buat kebanyakan gereja sekarang mengajarkan, itu hal yang memalukan. Tapi buat saya, itu adalah proses normal seseorang yang mengalami Tuhan. Yang betul-betul mengalami Tuhan. Makanya kalau orang Kristen hidupnya fine-fine aja, saya malah bertanya, dia Kristen atau enggak ya? Dia menghidupi Tuhan di hidupnya enggak? Karena kalau orang Kristen yang benar-benar Kristen, dia menghidupi Tuhan di kehidupannya, dia sedang berhadapan dengan dunia yang jahat, dengan orang-orang, dengan sistem yang jahat, dan dia akan bertemu dengan hal yang paradoks dalam dirinya, dan itu membuat dia semakin gelisah, dan akhirnya mungkin dia bisa jatuh seperti Yakub ini. Tapi kita, pemberitaan yang sering kali disampaikan dalam gereja apa segala macam, orang yang menang adalah orang yang gak pernah kalah. Orang yang menang adalah apa? Orang yang kuat. Orang yang menang adalah apa? Orang yang betul-betul bisa bertahan, konsisten, bisa begini segala macam. Tapi justru Alkitab mempertontonkan kepada kita orang yang menjadi bagian dari sejarah keselamatan, yaitu Israel yang bernama Yakub ini, yang kemudian berubah menjadi Israel ya. Yang lewat dia nanti akan lahir sebuah bangsa, dan lewat dia nanti akan lahir seorang Mesias. Justru Alkitab memperlihatkan bagaimana kerapuhan seorang ini, seorang Yakub.
Alkitab fair. Kemarin ada satu jemaat cerita, bukan jemaat yang saya layani, tapi ada satu jemaat yang akhirnya dia bukan bagian dari jemaat gereja lokal tempat saya melayani, tapi dia adalah orang yang butuh konseling apa segala macam. Datang ngobrol, dia suami istri. Suaminya pasca pandemi udah kacau lah. Makin kacau lah. Suka mukulin anaknya. Mukulin dia. Anaknya ada 2. Anak yang cewek sekarang mengalami tertekan luar biasa. Awalnya kita konseling anaknya, bukan orang tuanya. Anak yang perempuan ini yang masih SMA, itu kita konseling. Punya kecenderungan pengen bunuh diri Bapak Ibu. Dia udah sayat tangannya sekali. Waktu kita konseling ternyata sekarang problemnya adalah apa? Orang tuanya. Dan waktu kami ngomong ke orang tuanya, ke mamahnya nggak mau ngaku salah. Padahal anaknya ini bilang problem terbesar ada mamanya. Walaupun yang bikin masalah itu papanya yang besar, tapi mamanya. Kenapa? Karena sebenarnya papanya itu udah minta pisah. Tapi mamanya nggak mau. Mamanya udah dipukulin. Anaknya yang perempuan ini dipukulin. Lalu anaknya ada satu lagi, itu ngalami kayak Down syndrome gitu. Anaknya yang perempuan itu minta supaya mamanya pisah. Kenapa? Tiap hari dia melihat bagaimana kekerasan dalam rumah tangga. Dan dia melihat bagaimana mamanya itu dipukuli dengan sedang. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa mereka nggak mau pisah? Si istrinya bilang kayak gini. Pertama, alasan dia adalah apa? Dia nggak mau pisah, nanti bapaknya nggak mau tanggung jawab sama, suaminya nggak mau tanggung jawab sama anaknya yang Down syndrome yang butuh pengobatan. Oke. Tapi jauh daripada itu, waktu kami gali deep, tahu nggak apa Bapak Ibu? Ternyata dia gengsi. Kenapa? Dia melayani, dia majelis satu gereja, dia melayani, dan dia bekerja di satu ministry Kristen. Seluruh kehidupannya 1x24 jam itu berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Sehingga dia merasa ketika dia mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya, itu sebuah hal yang memalukan. Saya bilang gini, betul memang. Di dalam Alkitab tidak boleh ada perceraian. Tetapi kalau tiap hari engkau dipukulin, datang ke kantor lebam, anakmu mengalami traumatis, dan akut banget traumanya segala macam, dan masa depan anak ini terancam, bahkan sampai dia bilang apa? Dia pengen mencintai perempuan. Ayo bayangin, perempuan pengen cintai perempuan, anak itu. Dampak daripada orang tuanya. Nah ini. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Kebenaran adalah absolut. Tidak bisa diganggu gugat. Makanya dalam kekristenan, dalam teologi, dalam ilmu teologi itu ada 2. Kebenaran yang absolut adalah dogma, doktrin, itu absolut. Tetapi ketika kebenaran yang absolut itu berhadapan dengan situasi dunia yang rusak karena dosa, yang sistemnya hancur karena dosa, di mana kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah yang hidup dalam kebenaran, kita berhadapan dengan itu, kita akan mengalami kontradiktif, kita akan mengalami paradoks dalam kehidupan kita. Dan disitulah maka muncul yang namanya etika Kristen. Saya pernah jelaskan kan di sini. Salah nggak kalau kita ngasih? Salah. Saya kemarin ngurus Bapak Ibu. Ganti plat nomor BPKB. Saya ngurus normal. 4 kali saya bolak-balik ke Samsat Jakarta Selatan. Saya datang pagi-pagi jam 8, urutan nomor 1 saya pikir. Benar, tapi ternyata ada yang nggak pakai urutan, yaitu calo, didahulukan. Dan calonnya siapa? Polisi juga. Artinya apa? Ini sedang menghadapi dunia yang bobrok. Makanya waktu itu saya bilang di sini, salah nggak kalau misalkan kita ngurus perizinan apa segala macam, ketika kita begini kita ngelobi berhadapan dengan orang yang mengambil, yang menentukan kebijakan, yang mengeluarkan surat apa segala macam, lalu kemudian ketika kita ngasih, ibarat mereka uang rokok, kalau nggak kita kasih dicuekin kita sampai 2 minggu, 4 minggu, sampai setahun kadang-kadang. Saya orang kerja juga, saya paham berhadapan dengan mereka. Saya pernah ngurus dulu, ini Kementerian Agama, di Ambon saya bantu. Kita dapat bantuan 300 juta. Tidak akan diurus sebelum ada uang cash, yang mana saya harus datang dari Ambon ke Jakarta, ngasih uang cash 25 juta. Saya nawar-nawar akhir 10 juta. Itu harus uang cash, pakai tempat plastik kantong sampah, serahin di Sarina. Ketemu di Sarina.
Kita waktu itu ngotot, nggak mau apa segala macam. Tapi waktu saya lihat anak-anak saya di Ambon, sekolah Alkitab ini, mereka makan nggak ada, ini nggak ada, gereja nggak ada yang mau bantu. Saya sebagai pemimpin mengorbankan diri dan saya bergumul. Saya masuk solitude. Seperti Yakub bergumul dalam kesendirian. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, kebenaran-Mu tidak boleh, saya tidak boleh menerima ini, apalagi saya hamba-Mu Tuhan, saya harus lakukan. Tapi Tuhan, kalau saya diamin ini, anak-anak ini akan makan apa? Bagaimana saya harus kasih uang saku mereka ketika mereka diutus ke daerah? Itu tanggung jawab saya, Tuhan. Saya udah teriak ke gereja apa segala macam, nggak ada yang mau bantu. Yang katanya Kristen kasih itu apa segala macam, nggak ada yang peduli sama mereka ini. Saya sudah bekerja, coba nanam apa segala macam, nyari ikan, jualan. Itu nggak mencukupi kebutuhan yang tiap bulannya butuh 35 juta waktu itu. Di timur 35 juta itu besar sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya saya berdoa dan saya bilang ini, Tuhan, oke, saya terima 300 juta. Tapi saya akan nego, saya nggak mau 25 juta. Deal, saya datang. Saya bilang saya akan kasih 10 juta. Karena 5 juta buat ongkos pesawat pulang pergi saya. Kalau ibu minta datang. Oke, datang saya Jakarta. Kasih. 300 jutanya masuk. Transfer. Hidup anak-anak saya. Makan. 4 bulan saya teriak sama Tuhan dalam doa. Sampai di tengah laut Ambon itu. Dekat pinggir laut itu saya teriak. Tuhan, saya butuh uang 40 juta. 3 bulan ke depan saya butuh lagi 40 juta, 80 juta Tuhan buat anak-anak ini. Kayak orang gila saya di tengah laut, di dekat pinggir laut itu. Orang pada ngeliatin. Ada yang bantu? Enggak ada. Tapi dalam situasi seperti itu justru saya dapat tawaran 300 juta. Dan itu tepat hari H di mana kami harus bayar itu semua kebutuhan. Saya datang, akhirnya saya bisa lunasi itu semua. Dosa, dosa. Saya akui di hadapan Tuhan, saya pendosa Tuhan. Saya dosa. Saya tapi saya bilang, saya dapat kebenaran, hikmat, tahu nggak apa Bapak Ibu? Saya bukan nyuap. Saya dirampok oleh orang ini. Yang mengambil kebijakan, yang membuat kebijakan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dalam dunia kerja, nggak bisa kita berkata absolut 100%. Bukan berarti saya mengatakan kita harus licik apa, enggak. Tapi saya mau mengatakan ada banyak paradoks di dalam diri kita sebagai orang percaya yang memegang kebenaran berhadapan dengan dunia yang jahat, sistem yang jahat, di mana kita itu kadang-kadang dipaksa, didorong, bahkan dikondisikan untuk apa? Untuk masuk ke dalamnya. Seperti Daniel yang dipaksa dikondisikan untuk masuk ke lubang singa. Itulah kita. Ini kebenaran yang mungkin jarang Ibu Bapak Ibu dengar, tapi saya mau kasih tahu karena saya pendeta dan saya juga orang kerja, saya paham ini betul. Rusak sekali sistem kita. Nah, Yakub berhadapan dengan situasi monsternya keluar. Dia berstrategi sendiri Bapak Ibu. Tapi perhatikan, dia sudah melakukan belum? Sudah nyeberangin orangnya, udah susun barisan? Sudah belum? Sudah. Udah melakukan? Udah. Dosa nggak? Udah salah nggak? Udah salah. Keluarga besar di sana no. Tapi belum ketemu Esau. Tapi dalam sendiri ini sungai, mereka udah di sana, Yakub di sini, di seberang sungai sebelahnya lagi. Lalu dia solitude, berdiri, bergumul sendiri dan ketemu. Bergumul dengan Allah. Dan disinilah momentum yang hebat Bapak Ibu. Yakub udah melakukan strategi, udah bikin kesalahan, ngorbanin keluarganya di depan sana, di seberang sungai sana. Dia udah bikin kesalahan, real kesalahan. Berbuat kesalahan betul, udah ada di sana. Sedangkan Yakub sekarang ada di pinggir sini sendiri, bergumul dengan Allah dan ketemu dengan Allah. Yang menarik adalah dalam nats Alkitab tadi itu adalah apa? Allah bertanya, siapakah namamu? Apakah Allah terlalu bodoh sehingga nggak tahu nama si Yakub? Meaning dari kalimat, siapakah namamu? Itu sama seperti kejadian waktu manusia dalam dosa. Adam, Adam, di mana engkau? Apakah Allah terlalu bodoh sehingga Allah yang maha tahu itu nggak tahu di mana Adam? Apakah Allah terlalu bodoh? Allah yang maha tahu itu nggak tahu namanya si Yakub. Sampai bertanya, siapakah namamu? Bukan. Bukan Allah terlalu bodoh, enggak. Ini adalah gaya penulisan atau gaya sastra Yahudi untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan sebuah pengakuan. Karena nama itu identik dengan apa? Dengan nilai diri, value diri, dengan pribadi kita. Real pribadi kita itulah nama kita. Itu identiknya atau tradisi orang Yahudi. Maka ketika Allah bertanya, siapakah namamu?
Itu bukan pertanyaan kayak bertanya, ibu namanya siapa? Bukan. Waktu Allah bertanya siapakah namamu, itu Allah sedang menunjukkan apa? Sebuah pertanyaan untuk Yakub mengakui di hadapan dia dengan jujur siapa diri dia sebenarnya. Itulah mengapa jawabannya, aku adalah Yakub. Dan Allah bilang apa? Mulai hari ini nama bukan Yakub tapi Israel. Yakub, ketika dia berkata aku Yakub, dia mengakui dengan lemah lembut. Dia mengakui dengan jujur, aku adalah seorang penipu. Aku adalah seorang yang egois. Aku yang sering sekali mengalami mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya dengan Tuhan. Aku adalah orang yang bodoh, dia ngaku itu. Kata Yakub, waktu dia berkata aku Yakub, itu jawaban atas apa? Atas kondisi daripada manusia lama dia. Saya pakai istilah itu. Dan Allah kemudian merubah dia menjadi Israel, yang artinya berjuang Allah. Yakub yang tadi adalah orang yang berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang demi dirinya sendiri, kemudian bergulat dengan Allah, dia menjadi orang yang berjuang bersama dengan Allah. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Dan ada satu tanda yang menjadi stigma Yakub itu benar-benar menjadi Israel adalah apa? Pangkal pahanya diplecok oleh Tuhan, menjadi pincang. Perhatikan Bapak Ibu. Perubahan Yakub ada luka yang menjadi stigma, yang menjadi tanda dari Allah untuk kita, supaya kita sadar supaya aku sadar betapa rapuhnya dirimu. Engkau Israel bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau adalah Yakub, dan sekarang kau bertemu dengan aku, dan karena engkau sekarang sudah berubah menjadi Israel, supaya kamu ingat, kamu bukan manusia yang lama lagi dipukul itu. Aku berikan namamu Israel bersamaan dengan luka ini, supaya menunjukkan betapa engkau menang karena rapuh. Itu paradoks kemenangan. Orang Kristen itu nggak pernah menang karena dia hebat, karena dia kuat, karena dia punya power apa segala macam. Enggak. Orang Kristen itu menang karena apa? Karena dia menyadari kerapuhannya, menyadari kelemahannya, menyadari bahwa dirinya adalah debu, menyadari bahwa dirinya adalah bukan orang yang benar di hadapan Allah. Orang-orang seperti inilah yang kemudian nanti akan diberikan tanda oleh Allah, stigma. Ada luka yang diberikan oleh Allah untuk dia mulai masuk dalam satu fase di mana dia harus rendah hati, harus ingat bahwa aku diangkat oleh Tuhan itu bukan karena apa-apa, itu karena semua Allah yang baik, karena kesalahanku yang lama pas segala macam Allah nggak ingat itu semua. Itulah grace. Itulah anugerah. Makanya orang Kristen kalau ada perasaan-perasaan superior daripada orang lain, salah. Bahkan inferior pun juga salah. Orang Kristen harus menghargai dirinya, menghargai orang lain seperti menghargai dirinya sendiri. Itu kata Alkitab. Artinya apa? Kepada orang yang kaya kita tidak tertunduk, tapi kepada orang yang miskin kita tidak menunduk. Di hadapan Allah equal. Kita nggak boleh minder, nggak boleh malu, tetap beradab, tetap sopan, tetap santun. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah. Makanya kalau misalkan dia betul-betul menghidupi ini, maka dia akan menjadi orang yang apa? Membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang apa? Disebut anak-anak Allah. Tidak pernah ada kemenangan tanpa cross, tanpa salib. Yesus dimuliakan namanya di atas segala nama, itu karena peristiwa salib. Di mana dia harus merendahkan dirinya, menerima siksaan, menerima hinaan. Dan itu menjadi sinyal, menjadi tanda. Lewat itu semua, lewat cross itu, namanya dimuliakan. Inilah paradoks kemenangan. Kenapa saya nggak pakai contoh Yesus? Kadang kita secara psikologis langsung berpikir, Yesus kan Tuhan. Makanya saya ambil contoh Yakub. Kemenangan yang sejati bukan didasarkan oleh satu kehidupan yang spektakuler, yang apa. Enggak. Kemenangan yang sejati orang Kristen adalah di mana dia berjumpa dengan Tuhan, lalu kemudian hidupnya jujur apa adanya, mengakui segala kelemahannya di hadapan Allah. Seperti Yakub yang ketika ditanya oleh Allah, siapakah engkau? Aku Yakub.
Disitulah dia kemudian berubah menjadi Israel. Kalau engkau mau berubah hidupmu, jujur seperti Yakub ini. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan aku punya titik lemah di sini, aku rapuh di sini, aku gagal di sini, aku problem di sini, ini monsterku Tuhan ini. Kita harus akui itu. Tapi seringkali kita di gereja, di Kristenan itu kadang-kadang kita pandai memakai topeng, memakai wajah. Tahu nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang saya nggak tahu ya di gereja saudara, tapi bagaimana ya di gereja. Saya berjumpai beberapa kali di beberapa gereja. Kita tuh selalu dicekoki dengan, oh kamu lebih daripada pemenang. Kita kayaknya mengignore realitas hidup, kenyataan hidup bahwa kita adalah orang yang bermasalah dengan sistem, dengan dunia ini. Antara kebenaran dengan sistem, dengan dunia ini apa segala macam, itu ada banyak problem, ada banyak kontradiktif yang dimana kita harus gumuli. Tapi kemudian kita ignore dengan kalimat, Allah pasti sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, amin. Lalu akhirnya kita jadi orang bodoh, Kristen bodoh. Padahal untuk bertumbuh, untuk betul-betul mengenal Tuhan, kita harus mengalami itu. Makanya dalam teologi Kristen itu, dalam iman Kristen, iman klasik Protestan, ya, minta maaf yang Katolik, yang Protestan itu ada yang namanya itu gratia, anatheia, itu kayak pengetahuan. Lalu dari pengetahuan itu bertumbuh lagi sampai akhirnya fidusia. Fidusia itu keberpihakan penuh, kepasrahan penuh kepada Allah. Orang yang pasrah berpihak penuh kepada Allah itu harus dalam kondisi sadar. Itu hasil pergulatan daripada pengetahuan dengan realitas hidup, digumuli apa segala macam lalu dia berserah. Bukan berserah bodoh yang kemudian tanpa ada dasar lalu kita ya udah berserah aja. Enggak. Orang yang berserah itu gini, sadar ada realitas hidup yang bermasalah nih. Kita menghadapi satu problem nih segala macam, lalu kita mulai bergulat dengan Allah. Kita bergumul dengan Allah apa segala macam sampai satu titik. Waktu kita berjuang seperti itu sampai satu titik. Aku Yakub ya Allah. Nah, itulah yang harus sampai. Makanya dibilang apa? Kekristenan itu sebenarnya satu pemahaman iman. Antara rasio dengan iman itu tidak pernah bertentangan. Dan harusnya kekristenan itu menjadi paling depan. Makanya dalam sejarah dunia tidak pernah ada penemuan-penemuan yang tidak berhubungan dengan kekristenan. Tunjukkan sama saya penemuan apa yang tidak berhubungan dengan kekristenan. Semua dasar teori ilmu apa segala macam itu berhubungan dengan kekristenan. Sebab apa? Sebab dulu orang-orang Kristen, rasul-rasul paus-paus itu, apostol-apostol itu, para pemikir apa segala macam itu, para kaum skolastik itu. Mereka menemukan ilmu psikologi apa segala macam itu semua. Itu awal adalah ilmu teologi. Mereka adalah para rabi, para guru-guru apa segala macam. Ketika dia mengamati realitas hidup segala macam, lalu menggumuli, ada alam semesta, dia gumuli apa segala macam, digumuli dengan Alkitab, lalu muncullah ilmu-ilmu yang lain. Itu berkaitan dengan Alkitab, berkaitan dengan iman Kristen. Itulah mengapa iman Kristen itu mencakup seluruh kehidupan kita. Tidak ada batasan atau ruang, ini bukan iman Kristen, ini enggak. Seluruh hidup kita whole adalah iman Kristen. Makanya kalau kita bekerja sekarang menjadi seorang pekerja Kristen, seluruh pekerjaan kita adalah bagian dari integral dari iman Kristen kita. Makanya kita harus wajib gumuli, gulati seperti Yakub bergumul dan kita maju step by step. Nah, saya berdoa mendorong Bapak Ibu, komunitas ini, PD ini, supaya menjadi ruang. Ruang apa? Ruang untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Ngobrol. Ini teman-teman semua nih bisa bikin mungkin ntar kalau waktu sharing atau apa simpen, bisa saling ngobrol lah. Sehingga bisa ketemu, oh gue ada problem nih. Ketika marketing ini kayak begini apa segala macam. Nah, itu bagian dari iman Kristen. Gumuli. Karena di kekristenan juga di Alkitab ada prinsip marketing. Pendekatan-pendekatan yang dipakai itu semua ada di marketing. Jadi semua ada. Jangan bilang tidak ada, semua ada. Karena Alkitab itu sumber ilmu. Ya, itu hebatnya kita. Nah, Bapak Ibu, paradoks kemenangan. Ujungnya Yakub dan Esau pulih. Ternyata adalah apa? Yakub punya pemahaman sendiri, padahal Esau tidak sama sekali mau membunuh Yakub. Yakub terlalu apa? Terlalu negative thinking. Kenapa negative thinking? Ya karena dia juga bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Karena pola asuhnya. Itu berkesinambungan, berkaitan semua. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kemenangan yang real di dalam kekristenan, hal yang pertama yang harus dilakukan dan paling utama adalah apa? Akui betapa rapuhnya kita
betapa rapuh rentannya kita dan betapa kita harus jujur di hadapan Allah. Tuhan, ini aku loh, ini aku. Bapak Ibu, kesaksian terakhir. Saya ada satu jemaat yang kita layani. Dia mantan bencong, tapi dia bertobat. Sekarang dia tinggal di pinggiran apa? Di pinggiran kuburan di kota Casablanca itu loh, Menteng Pulo. Dia tinggal di situ apa segala macam. Tapi saya selalu ingat begini. Saya selalu ajarkan ke dia gini. Kamu ada nggak sih, Payo? Namanya kita ganti Yohanes. Dari Muslim juga. Kamu ada nggak kepikiran mau balik lagi ke dulu? Ada Pak Saud, kadang-kadang gini segala macam. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ya aku dalam doa, aku berdoa aja. Apa yang kamu lakukan dalam doa? Ya aku jujur. Kadang-kadang pengen banget apa segala macam. Nah, kenapa dia bisa bilang jujur dalam doa kayak begitu? Ngomong apa adanya, terbuka sama Tuhan. Karena saya dorong dia. Kamu nggak akan pernah menang kalau kamu nggak jujur kelemahan kamu. Kamu nggak jujur di mana titik rawan kamu. Selama kamu nggak jujur, Allah itu nggak akan merahmati kamu, nggak akan mendorong kamu, menolong kamu untuk keluar dari persoalan itu. Nah, si Kayo ini, akui kerapuhannya dia. Sampai satu titik dia ditawarin untuk show lagi, dibayar 10 juta. Dia butuh duit loh. Tapi Tuhan baik. Tuhan sediakan. Enggak banyak. Ini dapat 10 juta, ini dapat 1 juta doang. Jualan apa? Jualan kayak deterjen-deterjen itu loh, yang home industry. Dia milih yang 1 juta akhirnya. Kenapa? Karena waktu dia bergumul dalam kesendirian, solitude itu, dia mengakui kelemahan dia mengakui kejujurannya. Dan dia bilang, saya pernah gagal milih kayak begini Tuhan. Saya pilih 10 juta, tapi saya nggak mau lagi sekarang. Saya pilih yang kayak gini 1 juta aja. Walaupun kecil, tapi aku belajar tuh. Dia lakukan itu Bapak Ibu. Sampai sekarang. Sekarang di gereja kami angkat jadi koster. Orangnya lucu, suka dangdutan. Nyiptain lagu dangdut Kristen. Gak apa-apa, saya suruh dorong kembangin. Kunci kemenangan, jangan merasa kuat. Jangan malu. Dulu saya pernah saksikan di sini. Saya berdoa 21 hari. Saya minta sama Tuhan keluarga saya diselamatkan. Dalam doa hari yang ke-21 Tuhan cuma bilang, kamu minta apa? Keluargaku selamatkan, mamaku selamatkan. Kalimat yang keluar dari Tuhan dalam doa itu audible Bapak Ibu. Kamu berdoa gitu bukan karena kamu sayang keluarga kamu. Kamu melayani, kamu malu punya mama pelacur. Tuhan cuma bilang, datangi mamamu, cium kakinya, minta ampun, minta blessing, berkat. Enggak masuk akal buat saya. Tapi itulah cara Tuhan. Paradoks. Saya datangi mama saya cium kakinya. Hari itu juga mama saya bilang ini, apakah orang kayak mama layak diterima Tuhan? Layak, Ma. Dalam doa saya akui, waktu Tuhan tegur saya, kamu malu punya mama begitu melayani. Kalau saya nggak akui, 20 hari ke belakang kemarin, saya nggak akui itu. Saya nggak mau jujur. Nggak mau jujur kalau saya malu. Saya bungkus dengan hal yang rohani. Bukankah satu orang keluarga diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan Tuhan? Saya bungkus dengan hal yang rohani di hadapan Tuhan dalam doa saya. 20 hari, hari ke-21. Tuhan cuma bilang, kamu malu punya mama kayak begitu. Dan ketika saya akui kerapuhan keluarga saya akui itu menjadi aib dalam pelayanan saya. Tapi saya percaya aib itu bisa Tuhan ubah menjadi hal yang luar biasa. Jadi kekuatan buat saya ntar melayani. Itu Tuhan pulihkan mama saya. Tuhan pulihkan kakak saya yang hamil di luar nikah. Tuhan pulihkan keluarga kami. Mama saya meninggal sebagai pendoa syafaat. Kakak saya sekarang melayani. Ponakan saya yang orang bilang anak haram sekarang pemain drum di gereja. Mereka semua melayani Tuhan. Akui kerapuhanmu. Jangan sombong. Disitulah Tuhan akan jumpa dengan engkau. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Beberapa hari yang lalu Tuhan kami merayakan Jumat Agung. Kami melihat engkau begitu rapuh Bapa.
Engkau adalah firman Allah yang menjadikan langit semesta ini. Tapi kami membaca dalam Injil betapa rapuhnya dirimu menerima hinaan, ciksaan, cacian, makian. Bahkan engkau harus mati di atas kayu salib seperti orang yang lemah yang tidak berdaya ya Allah. Secara manusia kami berpikir mungkin engkau adalah Tuhan yang membuat kami malu. Bagaimana mungkin kami menyembah engkau sebagai Tuhan yang rapuh, yang menyerah dengan penciptamu, yang menyerah dengan ciptaanmu. Ciptaannya menghina engkau, yang melukai engkau. Tapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab dengan tegas menceritakan bagaimana dalam kerapuhanmu yang terlihat seolah-olah engkau kalah. Engkau mempermalukan dunia kegelapan Tuhan. Engkau masuk ke dalam kerajaan maut. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itulah paradoks kemenangan. Teman-teman, tidak ada orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Yang benar adalah orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu. Tidak ada orang yang paling suci di hadapan Tuhan. Yang benar adalah orang yang telah disucikan oleh Kristus sendiri, sehingga kita layak menghadap Bapa. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan menyerah dengan kealpaanmu. Jangan menyerah dengan segala kegagalanmu dalam mengiring Tuhan. Kalau itu telah lewat, telah berlalu, itu bagian dari masa lalu. Kamu nggak bisa ubah, tapi kamu bisa kontrol akibat dari itu semua. Kamu punya kuasa untuk membatasi akibatnya itu untuk masa depanmu. Berdamailah dengan Allah, sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah malu. Dia rela dijumpai oleh siapapun, selama mereka mau menjumpainya. Allah adalah Allah yang terbuka, seperti anak yang hilang. Demikianlah Bapa kita, seperti Bapa yang telah menantikan anak yang terhilang, itulah Allah kita. Dia menantikan engkau saat ini. Jangan menyerah dengan dunia ini. Masuk solitude, bergumul pribadi, sampai engkau berjumpai Tuhan, dan merasakan Tuhan dengan luar biasa. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi Roh-Mu yang kuat terus kuat berbicara atas setiap kami. Hamba mohon kepadamu ya Bapa, jadikan mereka adalah saksi-Mu Kristus, bukan dalam kekuatan mereka, tapi dalam kerapuhan mereka. Supaya melalui kerapuhan mereka Tuhan, orang lain bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang merahmati, Allah yang membuka hati untuk siapapun orang yang terluka. Sehingga orang bisa tertarik datang kepada Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan buat kami. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menolong mereka, memampukan mereka untuk menjadi bintang di tempat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati persekutuan doa ini mulai dari yang memimpin, semuanya Tuhan, pengurus yang terlibat, semuanya Tuhan berkati. Berkati juga perusahaan ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus yang memberi makan banyak orang Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kelangsungan perusahaan ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan terus memberikan kemampuan untuk setiap para pemimpin mengambil kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan perusahaan ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat persekutuan siang ini. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Demi nama Kristus Yesus, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Langsung doa berkat. Oke, saya undang berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus memberikan terus kasih karunia dan rahmat dalam kehidupanmu. Bahkan Roh Kudus akan memampukan menolong engkau. Mendampingi engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Supaya engkau menjadi pekerja Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Kami terima berkat ini Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.